Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ya ibadallah, ayah bunda jemaah sekalian dimanapun berada, ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustadz Oren. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda jemaah sekalian, kajian kita kali ini di bulan Ramadan dalam wabah virus corona COVID-19, kita tetap selalu bersabar atas musibah ini. Saya akan membawakan materi dalam ngobrol perkara akhlak, yaitu saya mulai dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah, al-insan ma'al khata' wa nisyan. Manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Kita manusia, saya juga manusia, ayah bunda jemaah sekalian juga manusia. Manusia itu awal katanya adalah nasya yansa, insan. Insan itu apa? Pelupa. La tansa, jangan lupa. Nah, ini ada rumah makan La Tansa, bahkan toko bangunan, teman-teman alumni Gontor, ya. Yang jelas intinya apa? Kita manusia bukan malaikat. Malaikat selalu berbuat baik. Kita tahu definisi malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat, taat perintah Allah. Itulah malaikat. Kebalikannya dari malaikat adalah setan, iblis, laknatullah. Selalu bermaksiat, membangkang, sombong, angkuh. Makanya tempatnya di neraka. Nah, tapi kita manusia di mana? Di antara malaikat dan setan. Tergantung teman dan sahabat kawan karibnya. Makanya ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan, kalau pengen mencari teman, ya lihat temannya. Kalau pengen mencari kawan, lihat dengan siapa dia berkawan. Kalau dia berkawan dengan pandai besi, maka terpecik bau besinya, aromanya. Kalau dia berteman dengan orang penjual minyak wangi, dia pun ikut wangi. Jadi artinya apa? Setiap kita karena punya dosa, ayah bunda jemaah sekalian, ya ada lagi yang disampaikan dalam riwayat Ra'sul Dzunub al-Kadzib. Induknya daripada dosa itu apa? Kebohongan. Tapi ternyata dosa itu ada akarnya. Ada 3 akar dosa. Ini yang mau saya bahas. 3. Ya, akar dosa itu ada 3 perkara. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Yang pertama apa? Akar dosa itu. Akarnya apa? Yaitu yang pertama al-kibru. Kesombongan. Setan, iblis keluar dari surga itu karena kesombongan. Karena dia merasa hebat, diciptakan dari api. Nabi Adam diciptakan dari tanah, dia tidak mau sujud kepadanya. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, akhirnya terdepak karena kesombongan. Begitupun ya, dalam hidup ini karena jabatan, pangkat, kedudukan, karena ilmu yang kita miliki, karena paras kita angkuh dan sombong. Demi Allah, saya sampaikan. Bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita, simak dengan iman. La yadkhul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibar. Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada sebiji zarah kesombongan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Setiap kita mungkin pernah melakukan ini. Pertanyaannya, apa sih ciri sombong itu? Rasul mengatakan, sombong itu 2 cirinya. Yang pertama apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Ya. Menolak kebenaran. Ketika kita berbeda organisasi, berbeda partai, berbeda aliran, berbeda ormas, karena dia bukan guru kita, ustadz kita, ulama kita, kita menolak, kita nggak mau mendengarkan kajiannya. Nah, ini udah sombong. Ya, kita menolak. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saya kalau dapat ilmu dari seorang anak muda, seorang anak kecil,
Ilmu itu bermanfaat akan aku jadikan mursyid, imamku, guruku. Itu Ali bin Abi Thalib yang diberi gelar oleh Rasulullah babul ilmi, pintunya ilmu. Pertanyaannya, sudahkah kita diberi gelar babul ilmi, pintu ilmu? Walaupun kita dokter, profesor, antum lau? Tidak, belum. Seharusnya semakin bertambah ilmu kita semakin tawadhu, rendah hati. Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi ila bu'dan. Siapa yang bertambah ya ilmu tapi enggak bertambah hidayah kepadanya, yang akibatnya apa? Jauh dari Allah. Angkuh dia, sombong dia, bagaikan Fir'aun dia, bagaikan Haman dia, bagaikan Qarun dia. Kenapa? Dia merasakan semuanya adalah hasil jerih payah usahanya. Padahal di sana ada Allah yang memainkan peran untuk bagaimana dia sukses. Karena kesombongan dan Allah nggak suka. Ya, yang kedua ciri orang sombong itu apa? Gomdun nas, meremehkan orang lain. Betapa sering kita meremehkan bawahan kita, pembantu kita, membentaknya, menghardiknya, meremehkan. Ya, Allahu Akbar. Kita bawa mobil, kita remehkan yang bawa motor. Musim banjir, kita kencang, orang terpercik, kita nggak minta maaf. Allahu Akbar, naudzubillah ya Allah. Saya sering menyampaikan kepada teman saya kalau lagi bawa mobil, rem, hati, tahan. Kasihan yang di sebelah kita. Yang bawa motor juga, ketika melihat yang bawa sepeda, dengan meremehkan berarti dia sombong. Demi Allah, saya sampaikan, tidak akan pernah bahagia hidupnya orang yang sombong. Bahkan dalam hadis kursi Allah mengatakan al-kibru ridai, sombong itu selendangku. Wala azamatu izari, pangkat jabatan kedudukan itu kain sarungku. Faman naza'a wahidan minhum, siapa yang mengambil salah satunya akan aku campakkan ke dalam neraka jahanam. Astagfirullahalazim. Naudzubillah ya Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang sombong. Inilah akar dosa yang sebenarnya, yang mengakibatkan kita lupa diri, lupa daratan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari ini semua, ayah bunda jemaah sekalian. Apalagi di bulan Ramadan ini, diuji kepekaan kita melihat orang di pinggir jalan mungkin susah hidupnya, walaupun dia pura-pura, tapi bagaimanapun kita tetap berbaik sangka kepadanya. Jangan ada perasaan dalam hati kita meremehkan, apalagi menolak ya kata-kata yang indah, bijak, dakwah. Hanya gara-gara bukan guru kita, bukan satu aliran dengan kita tolak dia, berarti neraka tempat kita, dan kita tidak akan pernah mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akar dosa itu ayah bunda jemaah sekalian adalah at-tama'u, ketamakan. Ya, kalau orang sudah tamak, pasti pelit hidupnya. Ya, pasti bakhil dia. Kalau dia sudah tamak dengan dunia ini, saya pernah dulu waktu di pesantren, saya nggak sebutkan ya di mana pesantrennya, saya punya teman ya, di sebelah saya lemarinya. Ya, orang kalau sudah tamak pasti pelit. Ya, akhirnya apa? Dia dapat rendang kiriman dari kampung, dari orang tuanya. Rendang itu enak, apalagi ikan teri, ya pakai helm. Nah, itu ya luar biasa itu. Kita makan itu kalau dikirim dari orang tua. Dia saking pelitnya, dia makan rendang itu dari dalam lemari, dimasukkan kepalanya. Agar apa? Teman-temannya nggak ikut makan, nggak minta. Sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tahukah ayah bunda apa yang terjadi? Ternyata itu berjamur. Ya bahkan ada tikus di sana. Ketika dia makan itu ada tikus, dia nggak sadar. Akhirnya kena penyakit yang namanya penyakit apa? Tipes. Kenapa? Tamak, pelit, kedekut, bakhil, tamak masyarakat. Tapi ada teman saya satu lagi waktu di pesantren. Setiap dapat kiriman dari orang tuanya, rendang, ikan teri, ikan teri pakai helm, macam-macam makanan, langsung satu kamar dia bagikan. Habis saat itu juga, sekejap, sebentar saja. Kenapa? Dia dermawan orangnya. Dan ternyata ketika tamat dari pesantren, keluar dari pesantren, ini orang seperti ini hidupnya bahagia. Kenapa? Semua teman-teman mengenang kebaikannya dan dia sukses secara dunia bahkan akhirat. Allahu Akbar. Dia tidak tamak. Orang yang tamak ini ayah bunda pasti selalu merasakan kekurangan. Ibaratkan minum air lautan, semakin diminum semakin haus dia. Nah, itulah orang tamak. Ini akar dosa. Ya, dia merasakan apa yang dia punya adalah milik dia, padahal itulah milik Allah. Hak pakai. Ibaratkan tukang parkir ayah bunda. Tukang parkir, ya. Ketika diberi mobil dia, Alphard, mobil Kijang Innova, Fortuner, dia senyum, silakan. Senyum dia, banyak mobilnya. Dan ketika mobil itu diambil lagi, ya asal tinggalkan duit 2.000, 4.000. Nah, itu syaratnya. Dia tetap senyum. Artinya apa? Dia merasa dia hanya dititipi, bukan memiliki. Makanya jauhi sifat dosa ini, yaitu ketamakan, kerakusan, ya, yang akibatnya fatal bagi kita.
hidup kita tidak akan tenang. Bahkan dimanapun kita berada, kalau orang ingat akan pelitnya kita, bakhilnya kita, kalau orang ingat pasti kita tidak punya banyak teman. Kita suka menyendiri dan ini akibatnya juga fatal. Kematian kita pun menyendiri tanpa ada bantuan dari orang. Yang ketiga, ayah bunda jemaah sekalian, akar dosa itu, nah ini ada 3 yang terakhir, yaitu kedengkian. Dengki, iri. Ya. Gampang kita melihat orang iri itu. Apa? SMS. Sengsara melihat orang senang, senang melihat orang sengsara. Makanya saya sampaikan, al-hasud la yasud. Simak dengan iman ini Rasulullah mengatakan, orang yang suka iri dengki tidak akan pernah mulia hidupnya di dunia, apalagi di akhirat. Jangan pernah iri dengki. Ya, sibuk dengan aib orang lain. Menceritakan, kalau orang sudah iri dengki, dendam pasti. Kalau orang sudah dendam, akhirnya apa? Membunuh dia. Ya. Ketika tetangganya mungkin diberi kelebihan oleh Allah, beli kipas angin, dia malah kepanasan. Tetangganya beli kulkas, dia malah kedinginan. Yang hebatnya apa? Tetangga ganti mobil, dia ambulan datang ke rumahnya pingsan. Kenapa? Kedengkian. Maka jauhilah. Hanya gara-gara dengki ini ada seorang, kata Rasulullah, masuk surga. Hanya gara-gara apa? Tidak ada pernah dengki. Sebelum tidur dia berdoa, ya Allah, ampuni orang yang menyakitiku, menzolimiku. Ya Allah, ampuni orang yang hari ini aku maafkan semuanya, ya Allah, kesalahan mereka, dan ampuni dosaku, ya Allah. Hanya gara-gara ini dia masuk surga. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan dalam riwayat yang sahih. Ya, dia orang biasa, dalam hatinya tidak ada perasaan. Makanya doa yang mesti selalu kita sampaikan kepada Allah adalah bagaimana supaya hati kita ini tidak ada gil ya, terhadap orang-orang beriman. Ayah bunda jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jauhi akar dosa yang 3 ini. Apa itu? Yang pertama, kesombongan. Ya, sombong itu selain Allah. Yang kedua, ketamakan. Jangan tamak. Firaun tamak, Korun tamak, Haman tamak, macam-macam, bahkan ya banyak lagi contoh buruk yang kita lihat. Yang ketiga adalah kedengkian. Jangan sampai kita dengki, iri. Bila teman kita naik tahniah, selamat, kita ucapkan selamat. Minimal apa? Contoh, kulkas. Teman kita beli kulkas baru. Oh, selamat ya beli kulkas 3 pintu. Kulkasku 1 pintu rusak. Boleh nggak aku titip batu es untuk nanti buka puasa? Karena kita baik, mengucapkan syukur, selamat kepadanya. Bisa titip, sore kita ambil, sudah jadi batu es. Allahu Akbar. Kalau seandainya kita iri dengki, apa yang terjadi? Boro-boro dia mau. Ya, kita titipi di kulkasnya. Makanya perbanyak sahabat, perbanyak silaturahim, perbanyak kebaikan. Ya, Rasul mengajarkan kepada kita, sil man qata'aka, sambung tali silaturahim. Jangan putuskan, apalagi kepada keluarga, adik, kakak kandung kita. Yang kedua apa? Wa'ati man haramaka, beri orang yang zolim kepadamu, orang yang bakhil, pelit kepadamu. Yang ketiga apa? Wa'fu amman zolamaka, maafkan orang yang menzolimimu. Maka bahagia hidup kita, jauh kita dari akar dosa ini, insya Allah. Ayah bunda, ngopak ngobrol perkara akhlak bersama saya Ustaz Oren. Kita tutup kajian kita sambung insya Allah nanti dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.